Marquez juara MotoGP 2025. Emang dasarnya jago atau motornya kencang? Pebalap Ducati asal Spanyol, Marc Marquez sudah mengunci gelar juara MotoGP 2025. The Baby Alien tampil dominan dan mampu merengkuh gelar di sisa 4 seri kompetisi. Lantas, sehebat itukah dia? Atau memang motornya saja yang kencang? Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa mengatakan, penampilan hebat Marquez di 1-2 musim terakhir sangat terbantu motor Ducati yang memang kencang. Itulah mengapa dia kurang setuju dengan anggapan yang menyebut Marquez bisa juara dengan kendaraan apapun. Marc tetap bisa menang saat naik traktor? Ya, itu hanya kiasan. Kenyataannya dia harus meninggalkan Honda dan pindah ke Ducati untuk bisa menang lagi, ujar Dani Pedrosa dikutip dari Motosan, Kamis 16 Oktober. Jika memang sehebat itu, Pedrosa menambahkan Marquez seharusnya tak perlu repot-repot pindah ke Ducati untuk meraih kemenangan. Dia semestinya tetap bisa menang dan tampil dominan saat membela Honda. Sebaliknya, kalau memang sekencang itu, dia akan tetap menang di Honda meskipun motornya tak sekompetitif itu, tambahnya. Sebelum pindah ke Ducati, Marquez 6 musim puasa gelar. Selain karena cedera, dia juga kerap kali mengeluhkan motornya yang tak mampu bersaing dengan motor-motor lain. Ketika masih sama-sama membela Honda, Pedrosa menjelaskan Marquez yang memegang penuh pengembangan motor di sana. Dia mengaku situasi tersebut merugikannya sebagai rekan setim. Dalam hal pengembangan motor, dia bukan pemandu terbaik. Yang paling sulit bagi saya adalah selama bertahun-tahun ketika dia menjadi pebalap nomor 1, dialah yang kemudian memimpin pengembangan motor, dan itu merugikan saya seiring berjalannya waktu, tuturnya. Meski demikian, bukan berarti dia meragukan kualitas Marc Marquez. Menurutnya, pebalap 32 tahun itu menjadi salah satu rider terbaik di MotoGP. Dia juga mengaku hubungannya dengan Marquez saat ini baik-baik saja. Hubungan saya dengan Marquez selalu baik, kami akur. Kami memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Dia jauh lebih ekstrovert. Dia mampu mengatasi atmosfer dengan lebih baik. Entah itu saat konferensi pers maupun di depan penggemar, katanya. Dokter klinik Ripoll dan di Prado, Dr. Ripoll membeberkan detail spesifik cedera yang dialami oleh pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, setelah insiden jatuh di MotoGP Mandalika pada 5 Oktober 2025. Ripoll mengkonfirmasi juara MotoGP 8 kali itu mengalami dislokasi akromio-clavikuler, cedera yang menuntut pemulihan panjang hingga 16 minggu. Marc Marquez terjatuh saat balapan utama MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pembalap 25 tahun itu tergelincir setelah ban belakangnya tersenggol oleh Marco Bezzecchi, Aprilia Racing saat menikung, menyebabkan Marquez terseret ke gravel. Setelah sempat dibawa ke pusat medis sirkuit, Marquez menjalani pemeriksaan lanjutan di Madrid dan kini telah sukses menjalani operasi. Dr. Ripoll mengungkapkan bahwa cedera Marquez memiliki prognosis yang baik, meskipun masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu lama. Cedera ini memiliki prognosis yang baik dan masa pemulihannya dapat berkisar sekitar 16 minggu. Jika terdapat patah tulang terkait, penanganannya akan dilakukan bersamaan dengan operasi. Jelas Dr. Ripoll dikutip dari Motosan, Kamis 16 Oktober 2025. Cedera utama yang dialami The Baby Alien adalah dislokasi akromio-clavikuler. Dr. Ripoll menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan cedera pada ligamen yang menyebabkan sendi antara tulang selangka atau klavikula dan tulang belikat atau akromion terpisah. Dislokasi akromio-clavikuler adalah cedera yang ditandai dengan hilangnya keselarasan sendi antara akromion dan klavikula. Tergantung pada derajat pergeseran klavikula, kita dapat menerapkan perawatan ortopedik atau konservatif. Namun untuk atlet tingkat tinggi seperti Marc Marquez, Dr. Ripoll menyatakan teknik yang dipilih adalah artroskopi. Dengan waktu pemulihan hingga 16 minggu, Marc Marquez dipastikan akan absen dalam beberapa seri balapan mendatang. Juara dunia asal Spanyol itu sudah dikonfirmasi tidak akan tampil dalam 2 seri balapan berikutnya, yakni di Australia 17 hingga 19 Oktober 2025, di mana ia akan digantikan oleh Michele Pirro, dan juga di Malaysia 24 hingga 26 Oktober 2025. Manajer tim Honda MotoGP Alberto Puig menilai Ducati yang sedang berada di masa keemasannya sangat beruntung memiliki Marc Marquez yang tampil begitu dominan sepanjang musim 2025 dan mengamankan gelar juara dunia ke-7 bersama pabrikan Italia tersebut. Marc pantas mendapatkan gelar itu lebih dari siapapun. Setelah semua yang dia alami, rasa sakit dan perjuangan panjangnya, dia telah membuktikan bahwa
keputusannya untuk pindah adalah keputusan yang tepat, kata Puig dikutip dari Crash, Rabu. Puig menambahkan bahwa keputusan Marquez meninggalkan Honda pada 2023 demi menunggangi motor satelit Ducati di musim berikutnya menjadi titik balik karirnya. Menurutnya, langkah itu bukan hanya keputusan tepat bagi sang pembalap, tetapi juga keberuntungan besar bagi Ducati. Ducati juga beruntung memiliki dia karena Marquez memenangkan begitu banyak balapan. Pernyataan itu mengacu pada performa luar biasa Marquez yang memenangkan 11 balapan Grand Prix dan 14 sprint race sepanjang musim ini. Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di sirkuit Motegi, Jepang, ketika musim masih menyisakan 5 seri lagi. Gelar tersebut menjadi yang pertama bagi Marquez dalam 6 tahun terakhir, sekaligus mempersembahkan trofi keempat bagi Ducati sepanjang sejarah tim di kelas utama. Puig yang sebelumnya mendampingi Marquez saat meraih 6 gelar bersama Honda, menilai performa pembalap Spanyol itu pada 2025 mengingatkannya pada musim 2019 ketika kombinasi motor dan kemampuan rider mencapai level sempurna. Saat itu, kombinasi antara motor dan pembalap benar-benar menjadi senjata. Itu sebabnya dia menang begitu banyak. Meski Marquez mendominasi, performa Ducati Desmosedici GP25 disebut tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, kesulitan beradaptasi dengan motor terbaru sepanjang musim ini. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu yang paling berat bagi Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu mengaku sempat tak mengenali dirinya sendiri setelah gagal beradaptasi dengan Ducati GP25 dan harus menyaksikan rekan setimnya Marc Marquez mendominasi penuh musim ini. Membalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia mengungkapkan kejujurannya soal musim 2025 yang berjalan sangat sulit. Dalam wawancara bersama situs resmi MotoGP, Bagnaia bahkan mengaku sempat berada di titik di mana ia tidak mengenali dirinya sendiri akibat performa yang jauh di bawah ekspektasi. Sejak awal musim, Bagnaia kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan motor terbaru Ducati Desmosedici GP25. Dari total 18 seri yang sudah digelar, ia hanya meraih 2 kemenangan Grand Prix, jauh dibandingkan musim sebelumnya ketika berhasil menorehkan 11 kemenangan dan mempertahankan gelar juara dunia. Sebaliknya, rekan setimnya Marc Marquez tampil luar biasa dengan 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint, memastikan gelar juara dunia lebih cepat. Bagnaia kini tertinggal hingga 271 poin dari Marquez dengan 4 seri tersisa. Di sisi garasi saya, para insinyur sudah bekerja keras untuk membantu saya beradaptasi, ujar Bagnaia. Namun ternyata masalahnya bukan pada adaptasi terhadap motor, melainkan motor itu sendiri yang perlu diubah. Ketika rekan setimu terus menang sementara kamu gagal, sulit untuk tetap percaya diri. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Bagnaia menambahkan, "Saya sendiri tidak mengenali diri saya sendiri. Saya pikir banyak orang juga tidak mengenali saya. Beberapa mulai meragukan kemampuan saya, tapi saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa saya masih bisa menang." Performa Bagnaia sempat membaik di GP Jepang ketika Ducati memutuskan menggunakan beberapa komponen dari GP24, terutama sistem Ride Height Device yang membantunya tampil dominan sepanjang akhir pekan. Namun hasil itu tidak bertahan lama. Di seri berikutnya di Indonesia, ia terpuruk, finish terakhir di sprint dan terjatuh di balapan utama. Situasi sulit ini sempat memunculkan spekulasi mengenai hubungan Bagnaia dengan Ducati yang dikabarkan mulai tegang. Namun sang pembalap menegaskan dirinya tetap setia pada tim pabrikan asal Bologna itu. "Saya tidak pernah meragukan Ducati," tegas Bagnaia. "Saya rasa karir saya akan dimulai dan diakhiri di Ducati. Terlalu dini untuk bicara soal tahun depan. Tapi jika saya bisa menemukan perasaan yang tepat dengan motor ini, saya yakin bisa kembali bersaing untuk kemenangan." Bagi banyak pengamat, Bagnaia tengah berada di persimpangan karir dari juara bertahan yang dominan menjadi pembalap yang berjuang keras untuk kembali menemukan ritmenya.